Halo, selamat datang di podcast Launching Artmax volume ke-15. Sebelum kita mulai, kita mau perkenalan diri dulu nih. Podcast ini ada gua, Alwin, dan temen gua. Ada Pinky. Ping, lu tahu nggak podcast ini dia temanya apa? Apa tuh? Iya, gue sekalian jelasin kali ya. Jadi, Launching Art Magazine volume ke-15 ini itu punya tema liquescence. Jadi, lu tahu kan liquescence itu kan ada liquid-liquidnya gitu. Jadi, itu artinya tuh kayak menjadi air gitu loh, Ping. Nah, kalau penjelasan panjangnya, jadi tema kita ini tuh jadi perspektif yang bertujuan untuk mengajak kita untuk beradaptasi pada perubahan yang datang dengan tiba-tiba gitu. Kan kita juga dalam pandemi gini, jadi kayak semua berubah kan, Ping. Lu kuliah online kan? Betul. Nah, jadi kayak kita tuh dibutuhkan jiwa yang siap untuk menghadapinya. Seperti air yang berubah bentuk menyesuaikan dengan wadah yang ada. Gitu, Ping. Oh, wow, menarik banget ya dari tema Artmax yang kali ini. Nah, kan itu kan tadi Awin udah ngejelasin tema Artmax-nya. Sedangkan kalau misalnya podcast ini juga ada temanya loh, Win. Apa tuh? Tema kita hari ini adalah Lead Yourself Through the New Era. Yeay. Nah, di sini juga kita undang narasumber yang menarik banget nih, pastinya bisa sharing-sharing, santai-santai ya, kita ngobrol, terus juga bisa mendapatkan manfaatnya dari tema kita kali ini. Bener. Kita langsung sambut aja ya. Iya, kita langsung panggil aja narasumber kita. Ko Andi dari Segio Home. Halo. Halo, Ko. Halo Alwin, halo Pinky, halo semua yang dengerin. Iya, halo Ko. Ya, jelas ya suara saya ya? Jelas. Oke. Oke, mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, mungkin Koko bisa perkenalin diri dulu nih sebagai apa gitu kan. Mungkin pendengar juga belum terlalu kenal Ko Andi itu tuh siapa sih gitu. Iya, boleh. Jadi nama saya Andi Financio. Saat ini saya founder dari Segio Home. Jadi Segio Home ini adalah interior design and build. Kita start dari 2007. Jadi kalau mau lihat portfolio kita ya bisa cek di Instagram kita, desain-desain kita. Kurang lebih seperti itu sih kalau hari-hari pekerjaan saya dan tentang Segio Home ya. Kok kalau boleh tanya nih, awal mula Segio Home terbentuk tuh gimana sih kok? Ya, jadi Segio Home ini kan dari 2007. Jadi sebenarnya saya itu lulus 2006 gitu ya. Dan saya bukan desainer nih. Saya bukan desainer. Jadi saya dulu kuliah bukan kuliah desain. Jadi saya lulus 2006. Saya sempat kerja dulu setahun lebih di bank. Saya kerja di bank. Lalu teman saya dari teman kecil lah, teman dari SD, dia baru balik dari luar, dia ajakin saya nih bikin interior gitu, yuk buka interior. Soal itu saya juga nggak terlalu ngerti ya, itu apa gitu, apa kita bikin toko furniture atau seperti apa. Nah akhirnya 2007 saya start sama partner saya, sama ada satu lagi partner saya juga yang memang backgroundnya interior. Nah, dari 2007 itu kita mulai dari kantor di beda sih, bukan yang sekarang. Kantor kita waktu itu masih di Meruya ya, di Tomang Tol Raya. Ya terus deh sampai hari ini. Kira-kira seperti itu sih kita start mulainya. Oke, menarik banget. Jadi sebenarnya saya bukan dari mahasiswa desain interior sebetulnya, tapi memang partner saya kebetulan ada yang pas awal start saya mulai. Oke. Nah, aku mau nanya dong, kan tadi udah Awin nih yang nanya nih. Sekarang aku mau gantian dong nanya, penasaran nih. Boleh. Gimana sih caranya cara mempromosikan Segio Home ke masyarakat luas? Apalagi kan mungkin masyarakat tuh masih ada yang belum terlalu tahu kan Segio Home itu gimana. Oke. Kalau untuk mempromosikan itu sih sekarang jauh lebih mudah ya, karena sekarang kan udah digital dan semua
sosial media sudah sangat sudah sangat dekat lah dengan kita sehari-hari. Nah, zaman dulu itu jauh lebih sulit gitu ya. Jadi zaman dulu itu betul-betul kita mesti dari word of mouth gitu ya, terus mengandalkan koneksi teman-teman, lingkungan, dan kalau itu pun nggak cukup, kita juga harus muter-muter gitu ya. Kita harus muter ke proyek-proyek apartemen yang baru atau perumahan yang baru untuk memperkenalkan kita gitu. Dan itu pun mereka zaman dulu itu mereka nggak tahu kan, maksudnya desain kita seperti apa sih, portfolio kita seperti apa sih. Jadi kita mesti mengenalkan dahulu gitu kan, mesti presentasi dulu panjang lebar. Dan saya rasa sekarang sudah sangat jauh-jauh lebih mudah dan lebih baik gitu ya. Sekarang sudah ada Instagram, sehingga itu kan orang bisa mengakses dari segala tempat ya kan, dari baik di seluruh Jakarta maupun di seluruh Indonesia lah, mereka bisa melihat Instagram kita. Jadi satu kemudahan lah. Tetapi di sisi lain, dengan kemudahan itu pasti kan yang lain juga banyak di Instagram, bukan kita aja ya. Nah, di sisi lain itu juga satu tantangan. Artinya kan semakin banyak yang pemainnya gitu, semakin banyak yang bisa mempromosikan di sini. Tapi kalau saya boleh membagi gitu ya tahapan-tahapannya ketika orang mengenal itu kan mulai dari aware dulu ya. Dari aware, lalu mereka appeal, mereka akhirnya mereka mulai bertanya-tanya. Jadi di Instagram interior juga begitu banyak ya, pada akhirnya desain-desain kita, portfolio kita, ataupun juga di bio kita punya pengalaman dan sebagainya, itu yang mungkin orang dari aware, mereka mulai menjadi lebih tertarik sih dengan desain-desain kita. Mereka mulai kontak kita baik DM maupun email atau WA gitu ya. Tapi itu sangat lebih membantu kita sekali. Nah, tugas kita memang Instagram kita harus bikin yang menarik gitu ya, sehingga ketika orang melihat ketika mereka ada rencana, oh ya saya kan lebih ke residensial ya, jadi rumah dan apartemen ya dibanding komersial. Jadi ketika mereka ada rencana misalnya untuk merenovasi rumah atau membangun rumah atau apartemennya, mereka pasti akan mulai mencari nih. Sekarang umumnya orang akan sekarang media yang paling sering kan Instagram. Mereka akan cari ke Instagram mana sih yang cocok. Nah, disitulah mereka mungkin mulai melihat, oh ada yang namanya Segio Home. Itu sih untuk tahapan awal ya. Itu untuk tahapan awal. Tetapi kita kan sudah dari 2007. Jadi sampai sekarang kira-kira berarti berapa tahun ya? 14 tahun ya. Iya, 14 tahun. Nah, ini 14 tahun yang juga satu hal yang kita harus jaga adalah, nah tadi kan saya ada tahapan-tahapan tuh dari aware, appeal, ask, dan act, akhirnya orang, dan akhirnya advocate. Nah, ini kita harus jaga sampai tahap yang terakhir ini. Klien-klien kita itu akhirnya mereka itu bisa happy dengan experience-nya, happy dengan kita, dan mereka bisa rekomend lagi ke teman-temannya. Itu juga satu hal yang kita mesti jaga sebetulnya. Dan ketika orang misalnya merenovasi rumah, umumnya kan setelah rumah baru mereka akan housewarming gitu ya, kumpul dengan keluarga. Di situ bukan hanya klien kita yang lihat, yang lain juga lihat. Nah, itu semua faktor-faktor yang kita harus pikirkan untuk akhirnya orang mulai pelan-pelan mengenal nama kita Segio Home gitu ya. Ya mungkin tahun-tahun awal pasti jauh lebih berat dengan bertambahnya tahun. Ya salah satunya juga ini kan diundang di Artmax ini, yang pendengarnya mulai mengenal Segio Home. Jadi terima kasih buat kesempatan. Iya tuh. Nah tuh kayak kan emang bener nih zaman sekarang nih, kayak orang-orang mau bangun rumah, mau ngedekor, pasti kayak cari Instagram gitu, langsung ngeliat portfolio gitu-gitu ya kok ya. Instagram penting banget sih sekarang. Ya, betul, setuju. Nanti setelah ini mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrolin tentang Instagramnya apa, biar bisa di-follow kali ya. Boleh. Aku punya pertanyaan lagi nih kok. Ya. Jadi kan kalau yang namanya suatu perusahaan kan pasti punya identitas sama citranya sendiri dong, kayak interiornya kayak gimana. Gimana sih kalau dari Segio Home menjaga identitas sama citra studionya? Oke, kalau identitas dan citra sih sebetulnya, kalau untuk perusahaan desain mungkin desain-desainnya ya yang orang akan lihat kira-kira, kalau kalian misalnya nanti lihat di Instagram Segio juga mungkin secara memang desainnya nggak sama semuanya, tapi secara garis besar akan melihat benang merahnya atau arah desainnya atau taste-nya seperti apa. Nah, tapi selain itu juga citra yang kita harus jaga adalah kita sangat menjaga prinsip client oriented. Jadi buat kita apa yang kita harus jaga itu adalah kebahagiaan si klien, kepuasan klien,
Dan itu yang tadi saya bilang, secara overall klien itu experience-nya happy dengan kita, dan ini yang benar-benar kita harus jaga sih. Experience-nya itu good itu dari awal sampai akhir. Jadi mulai dari mereka melihat, dari aware, mengkontak kita sampai ke akhir. Dan makanya yang kita yang tertinggi tadi saya bilang advocate adalah ketika mereka happy dan mereka merekomendasikannya lagi ke orang lain. Yang ini yang benar-benar kita jaga dari awal sampai akhir, karena kan kita ini desain dan pengerjaan, dan kita ini adalah business service. Jadi itu yang kita jaga mulai dari desain sampai ke pengerjaannya dan sampai service-nya gitu sih. Karena saya pernah baca gitu ya, ada satu profesor dari Harvard, dia bilang, kalau nggak salah namanya adalah Theodore Levitt gitu ya, dia bilang orang itu tidak pernah membeli martabor 1/4 inch, tapi yang dia beli adalah lubangnya, lubang 1/4 inch. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau diterusin lagi, orang itu juga tidak pernah membeli lubang 1/4 inch, tapi yang dia beli adalah lubang itu untuk memasang furniture. Dan orang itu tidak pernah membeli furniture, tetapi orang itu membeli adalah rumah furniture itu supaya rumahnya menjadi rapi. Dan dia ujung-ujungnya adalah dia membeli perasaan puas, perasaan happy, perasaan bangga, dan sebagainya. Nah, ini yang mesti kita jaga. Jadi kita sangat client oriented. Jadi ketika mereka datang kepada kita mulai dengan mendengarkan mereka kebutuhannya, mereka punya taste seperti apa, kebutuhan, hobinya, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya kan ketika mereka mau bikin interior untuk rumah mereka adalah mereka mempunyai satu impian, rumah mereka nanti akan seperti ini, nanti di rumah mereka bisa seperti ini dengan keluarganya, dan mereka bisa merasakan kebahagiaan itu. Nah, itu yang kita jaga supaya apa yang mereka inginkan itu mereka bisa capai gitu. Karena secara desain tentu kita punya taste dan kita punya harus desain seperti ini. Tapi untuk klien mungkin secara orang awam mereka nggak terlalu bisa membedakan sedemikian rupa gitu antara perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain, atau desain modern kontemporer, modern tropis. Ya mungkin secara garis besar ada, tapi secara detail sekali itu juga mereka tidak orang awam mungkin tidak bisa terlalu bedakan gitu sih. Tapi yang perlu kita jaga sekali adalah apakah Segyo Home ini menjadi jawaban sebetulnya untuk ketika mereka mau renovasi rumah atau mereka mau pindah rumah. Itu sih kira-kira seperti itu sih yang kita betul-betul citra yang kita mau jaga dan pegang teguh. Oke, menarik banget nih pembahasannya tentang citra dari Segyo Home itu sendiri. Iya. Kan tadi kan dari tadi kita udah ngomongin tentang Segyo Home nih Kok. Nah, sekarang aku mau nanya dong, menurut Koko sendiri nih, sebenarnya Koko itu adalah pemimpin yang kayak gimana sih? Kan kita mau nyambungin nih ke tema kita, yaitu lead yourself through the new era kan. Menurut Koko itu, Koko adalah pemimpin seperti apa? Dan mungkin bisa ceritain sedikit gitu, gimana sih caranya Koko memimpin sebuah tim? Oke. Kalau ditanya sebetulnya saya pemimpin yang seperti apa, terus terang saya juga agak bingung juga ya, tidak tahu juga menjawabnya seperti apa ya. Tetapi bagaimana akhirnya saya memimpin gitu ya dari tim yang tim di Segyo adalah sebetulnya apa ya, saya juga ketika kita bikin perusahaan kita kan otomatis pasti ada orang-orang yang bekerja bersama kita gitu kan. Nah mungkin orang-orang ini akhirnya saya ini juga mau nggak mau harus memimpin gitu. Jadi kalau ditanya pemimpin itu nature atau nurture gitu ya. Jadi saya percaya nature itu penting. Jadi ada orang-orang yang mungkin lebih berwibawa, punya bakat atau talenta yang lebih besar, lebih banyak gitu. Tetapi kan itu semua sesuatu yang tidak kita bisa atur gitu ya. Tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Jadi nurture ini sangat penting sih, dalam arti ya ketika kita mau mendirikan perusahaan dan kita harus berhadapan dengan orang, ya mau nggak mau di sini saya mulai belajar gitu kan. Dari saya tahun 2007, sebelum 2007 saya kan menjadi pengikut gitu kan. Saya kerja, otomatis saya harus menjadi tunduk di bawah pimpinan orang lain. Ya ketika saya menjadi pemimpin, nah itu ya kita juga mulai belajar bagaimana sih memimpin tim dan orang-orang tersebut. Tentu sampai hari ini saya juga belajar sih, karena memimpin itu juga nggak bisa dipukul rata ya. Misalnya kita dengan level desainer atau misalnya dengan level yang di project gitu, mandor dan tukang-tukang di lapangan itu berbeda. Jadi mungkin kita juga harus pengalaman, dan pengalaman itu juga sangat penting. Makanya tadi saya bilang nurture, lingkungan, dan pengalaman itu sangat penting. Karena di awal-awal kita mungkin kalau kita bicara dengan manajerial ke atas gitu atau desainer, mungkin kita ngomong sekali mereka bisa mengerti kan atau langsung menangkap. Tapi dengan yang di lapangan mungkin bahasa kita juga harus berbeda.
penyampaiannya juga harus lebih sederhana gitu kan. Jadi nah ini kita mulai belajar sih. Jadi saya rasa nature itu penting, bakat itu penting, tetapi itu bukan sesuatu yang kita bisa ubah lagi, dan kita perlu praktis, perlu di lapangan itu perlu pengalaman dan mulai jam terbang itu penting sih waktu kita memimpin ini seperti apa, memimpin divisi ini seperti apa, ketemu dengan orang yang seperti ini dengan apa. Dan saya di bisnis ini juga kan bertemu dengan orang banyak sekali dengan berbagai macam ya. Dalam arti klien, stakeholder kan banyak, dari klien, dari desainer, dari supervisor dan sebagainya. Itu semua tipe-tipe berbeda. Klien pun berbeda-beda. Klien itu ada yang macam-macam lah, ketemu orang dengan macam-macam. Jadi di sini juga saya belajar bagaimana ketemu dengan orang itu mungkin punya background yang berbeda-beda, punya pemikiran yang berbeda-beda, dan tim itu juga punya level yang berbeda-beda. Ya kita harus mengikuti bahasa mereka, mengikuti standar mereka, mengikuti level mereka, sehingga kita bisa connect gitu ya dengan tim-tim kita sih. Oh gitu. Itu juga salah satu tantangan buat kita di nanti dunia kerja nanti ya kok ya. Iya betul. Tapi nanti kan itu semua juga kita proses ya. Tentu kita akan belajar sekarang, tapi nanti di prakteknya tentu kita akan belajar lagi kan dengan ketemu dengan yang berbagai macam orang. Berarti semuanya itu emang perlu balance ya kok, antara teori yang udah kita dapat, terus juga kita bisa langsung mempraktekkannya di dunia kerjaan. Ya, penting sekali sih. Jadi memang teori itu juga penting. Teori kuliah belajar itu sangat penting. Tetapi prakteknya itu juga sangat penting. Jadi saya juga banyak menerima mahasiswa-mahasiswa magang. Saya banyak menerima banyak yang mereka cukup kaget gitu di lapangan, karena banyak yang mungkin di lapangan itu di kampus tidak diajarkan. Tetapi banyak kuliah-kuliah yang kampus-kampus yang baik sih menurut saya. Apalagi sekarang saya melihat porsi magang itu sudah ditambah. Jadi kalau dulu kalau nggak salah mungkin 2 bulan 3 bulan ya. Sekarang mulai 6 bulan. Jadi saya lihat mungkin kampus juga mulai melihat magang atau praktek di lapangan itu sangat penting. Jadi magang-magang saya banyak yang ikut menjadi asisten saya, ikut saya meeting, ikut saya di lapangan. Jadi mereka mulai melihat bagaimana sih komunikasi dengan klien beda dengan komunikasi dengan di lapangan dengan supplier dan sebagainya. Itu komunikasi semua berbeda, dan mereka mulai melihat bedanya seperti ini. Dan mungkin dunia real itu mungkin lebih keras gitu ya. Jadi kalau misalnya saya selalu bilang sih sama yang magang, jadi kalau mereka magang dengan saya akan treat mereka itu seperti staff saya secara profesional gitu. Jadi kalau kalian salah saya akan tegur juga. Karena kenapa? Karena kalau kalian dengan mental, maksudnya kalau kuliah kan jelek-jeleknya itu kalau misal salah ya paling mungkin nilainya lah berpengaruh terhadap nilai gitu kan. Tetapi pengalaman saya salah, saya bisa rugi ratusan juta begitu kan. Dan itu real gitu. Karena satu kesalahan saya bisa rugi, dan itu efeknya jauh lebih besar. Jadi ketika kita sudah masuk di dunia real, kita lebih lihat realitanya lebih keras ya seperti ini ya. Jadi ada baiknya ketika magang kita mulai belajar sih, ternyata di lapangan itu teori itu penting, tapi juga banyak yang berbeda dari teori, seperti itu sih. Nah saya kalau mungkin di kampus telat ya paling telat 5 menit 10 menit kan nggak apa-apa ya. Saya pernah telat 5 menit lalu ditinggal oleh klien. Kalau ditinggal kan kita kehilangan project gitu kan bisa. Ada yang seperti itu, begitu disiplinnya sehingga 5 menit saya ditinggal. Nah waktu saya kuliah juga saya sering telat juga kan, karena telat 5 menit ya biasa. Nah sekarang setelah kerja, di dunia real seperti ini ya saya lebih kalau kita telat efeknya juga tidak baik terhadap citra kita, terhadap image kita dan image perusahaan kita. Sehingga saya mulai kalau saya meeting saya ambil waktu ya. Jakarta kita nggak tahu ya sekarang lagi pandemik, lebih lancar sih, tapi saya ambil waktu 1 jam sebelum saya udah harus jalan gitu. Karena itu pun image yang kita berikan juga kan. Kalau kita meeting selalu telat, kalau sesekali telat karena ada kecelakaan atau ada kebakaran dan sebagainya, orang juga mengerti. Kalau tapi setiap kali kita datang kita telat, itu kan image kita bahwa kita suka telat gitu kan. Mungkin project kalian juga akan telat gitu kan, karena kita mungkin orang yang tidak disiplin, yang nyantai dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal seperti ini di dalam realita kita mulai belajar lagi sih. Ya di teori tentu kita belajar, di kampus kita belajar, tapi ya di realita nanti kita akan belajar lebih banyak lagi gitu. Nah kok itu kan tantangan dalam dunia kerja. Aku mau tahu nih kayak tantangan terbesar gitu kok yang pernah dihadapi di Segio Home sendiri selama pandemi ini. Oke. Terus terang
terang sih begini, kalau selama pandemi ini kita puji Tuhan kita nggak terlalu terpengaruh. Yang kita pengaruh itu sebenarnya di awal-awal sekali, yang ketika bulan Maret lah ya. Maret itu kan ya yang Iya. semua harus mulai di rumah. Nah, Iya. Maret April lah semua orang shock gitu ya, orang kaget ini penyakit apa kan, semua di rumah dan benar-benar tidak ada aktivitas. Di situ saya juga cukup shock juga gitu kan, karena tidak ada yang telepon, DM semua tidak ada gitu. Jadi wah, kita juga mulai panik juga. Tetapi akhirnya setelah mulai lewat April kita sudah jalan lagi secara normal sih. Jadi puji Tuhan nggak terlalu panjang sih pengaruhnya. Di bulan Maret itu saya juga ketika terjadi seperti itu saya ada shock juga, tetapi kita lebih tenang. Kenapa? Karena sebenarnya secara internal di tahun 2010 kita sudah pernah melewati krisis internal ya. Jadi kita sudah mulai di tahun setelah 2010 itu kita sudah berbenah, kita sudah lebih rapi-rapi. Jadi segala sesuatu kita lebih efisien, baik secara keuangan, baik secara tim, kita sudah merampingkan dan sebagainya macam. Jadi ketika ada pandemi di Maret itu sebenarnya kita sudah lebih siap sih. Mungkin kalau tidak ada 2010 kita lebih pusing lagi bagaimana nih kita bertahan. Jadi di Maret itu kita mulai bertahan, kita mulai mengkalkulasi ini kalau terjadi terus sampai seperti ini kita bisa bertahan berapa lama secara cash flow dan sebagainya. Dan proyek-proyek kan banyak yang nggak boleh jalan saat itu kan, nggak boleh kerja kan di perumahan, di apartemen itu nggak boleh kerja. Nah kita mulai mengkalkulasi. Tapi dengan 2010 pernah terjadi krisis, kita itu lebih tenang karena kita sudah bisa mengkalkulasi semuanya. Kira-kira kita bisa bertahan berapa lama sih? Tapi ya untungnya tidak terlalu efek sih, setelah April ke atas sudah, dan sekarang sih sudah normal semuanya. Itu ya sudah normal, dan bahkan dengan online ini sebenarnya mempercepat sih, dengan membuat segala sesuatu lebih efisien. Jadi kayak meeting kadang-kadang kita bisa online, bisa dengan Zoom, sehingga waktu saya lebih kalau kita meeting kan misalnya ke selatan, saya kantor di utara, perjalanan 1 jam, meeting 2 jam, pulang 1 jam, udah habis 4 jam ya kan. Kalau online kita sehari bisa meeting dengan lebih banyak gitu kan. Jadi ada hal-hal juga yang positif sih sebetulnya gitu. Tapi sekarang sih untungnya semua sudah normal lah. Oke. Nah, kalau misalnya Segio Home sendiri gimana sih caranya buat ngelakuin adaptasi selama pandemi ini? Apalagi kan tadi sempat bulan Maret sama April kan masih shock-shocknya tuh. Iya. Gimana adaptasinya? Terus apakah Segio Home juga udah kayak beradaptasi total dari yang sebelumnya atau gimana tuh kok? Oke, kalau sekarang sih kita yang tadi saya sebutkan bahwa kita sekarang sudah normal sih, jadi kita sudah beradaptasi total. Memang ada satu saya nggak sebut lah, tapi ada satu apartemen yang lebih ketat gitu kan, nggak boleh kerja, atau nggak kalau kita kerja di apartemen waktu dibatasi, atau kita punya tukang-tukang itu mereka harus tes seperti itu sih. Tapi secara bisnis overall sih sudah normal. Nah, bagaimana kita mengatasi mungkin kurang lebih seperti yang tadi saya bilang sih. Jadi mungkin pada saat di April itu kita lebih tenang. Mungkin banyak ya saya tahu sih banyak perusahaan atau banyak orang yang mungkin tidak punya privilege seperti kita, panik karena mungkin persiapannya kurang sehingga mereka punya waktu bertahan lebih sebentar, atau mungkin bisnis-bisnis lain ya, kalau retail dan sebagainya saya nggak tahu ya, karena kan saya nggak main di sana, mungkin lebih lama baliknya. Tetapi pada saat itu terjadi, saya berusaha untuk tenang dan mengkalkulasi kita bisa berapa lama nih kalau sampai ini terus gitu. Karena waktu itu saya juga berpendapat bahwa this is not the end of the world gitu ya. Kan banyak orang, waduh udah COVID nih, mesti banting setir atau mesti jualan apa atau mesti apa gitu kan. Ya kita mulai tenang, oke, kita tetap mengkalkulasi, lalu ya kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Ya waktu itu kita juga, kita tetap di Instagram, kita tetap branding dengan IG Live dan sebagainya. Ya justru follower kita malah naik lebih pesat ketika pandemi. Ya mungkin karena saat itu kita banyak aktivitas seperti IG Live, Zoom, dan seminar, webinar, dan sebagainya. Follower kita mulai naik, dan ketika kondisi mulai normal, ya mulai lagi berdatangan lagi sih semuanya. Jadi mungkin ya saat itu seperti itu sih. Dan buat saya yang kita bisa tenang seperti itu mungkin karena 2010 itu kita pernah melewati krisis itu juga sebetulnya. Jadi sebenarnya ketika kita melewati kesulitan termasuk misalnya corona ini, sebenarnya kita juga belajar sih. Kita belajar bagaimana kita bisa lebih kuat lagi gitu. Karena yang tadi saya bilang juga kan, leader itu kan dibentuk juga gitu kan. Jadi melalui hal-hal ini sebenarnya dibentuk gitu. Mungkin saya sharing sedikit ya. Pertama kali saya itu saya mendapat klien yang sangat buat saya berat sekali gitu. Tetapi di situ saya dibentuk gitu. Jadi sebelum saya mulai bisnis ini, mungkin kalau saya tiba-tiba mengalami masalah
seperti ini mungkin saya nggak kuat, tetapi karena di awal itu buat saya itu sangat stressful buat saya karena itu kan saya masih baru gitu kan, saya masih baru, lalu kliennya juga demanding dan tuntutannya juga tinggi, dan malam-malam dia bisa telepon, itu sangat stressful buat saya. Tapi di situ justru saya terlatih gitu, sehingga kedepannya saya menghadapi project-project yang lebih banyak, yang lebih jelimet dan sebagainya, sehingga menjadi biasa aja gitu. Jadi sebenarnya ujian-ujian atau kesulitan-kesulitan seperti itu juga membuat kita lebih kuat sih sebetulnya. Termasuk pandemi ini. Ini sebenarnya pandemi ini kan kita saya gitu di 2007 kita sudah melewati beberapa krisis berarti kan. Nah, ini salah satu lagi ujian juga buat kita. Kita bisa melewati lagi enggak? Nah, puji Tuhan kita bisa melewati pandemi ini 2009 juga pas krisis kita lewatin, krisis internal juga kita bisa lewatin. Nah, ini sebenarnya buat klien juga dia sebagai satu apa ya? Oh, Segyo ini kan dari 2007 artinya bukan udah adu lama-lamaan, tetapi artinya ini perusahaan yang ketika mereka lihat sudah lama artinya sudah teruji begitu kan. Dan ini satu hal yang baik juga untuk branding kita. Gitu kira-kira. Keren banget kok. Ini seperti sesuai yang tadi Koko bilang ya, jam terbang experience itu sangat penting. Kayak kita bakal belajar terus meskipun udah lama, pasti ada tantangan-tantangan baru yang bakal dihadapin lagi. Ya penting sih, karena kesulitan-kesulitan ya ketika nanti masuk ke dunia real interior, ini adalah industri yang sebenarnya stressful ya, maksudnya detailnya banyak, juga tidak simpel lah. Jadi ketika dengan kesulitan ini kita justru sebenarnya menguji kita sih, jadi kita perlu punya mental yang kuat sih. Kalau gitu Koko punya tips atau saran nggak gitu kok buat mahasiswa yang bentar lagi magang atau fresh graduate yang lagi cari kerja sekarang gitu? Oke, sebenarnya kalau kasih tips ya, saya juga sebetulnya mungkin saya bicara buat diri saya sendiri juga lah ya, karena saya juga perlu mengingatkan diri saya sendiri. Jadi ketika sekarang lah, ketika nanti kalian mulai lulus kan pasti banyak sekali saingan gitu kan, yang lulus dari kampus juga banyak, belum dari universitas lain dan sebagainya. Dan buat saya pun interior sekarang juga semakin lama semakin banyak gitu kan, sehingga tidak mudah gitu. Dan mungkin apalagi ketika kita baru mau masuk ke dunia interior, termasuk waktu saya masuk diajak sama partner saya melihat ini industri ini enak ya, karena kita tiap hari lihat yang bagus-bagus gitu kan, atau kita lihat di majalah kan interior kan desain keren-keren ya kan ya, modis-modis dan sebagainya. Ini dunia yang indah lah, tetapi ada betulnya, tapi kita juga harus mempersiapkan mental kita, karena di satu sisi ada kesenangannya lah, apalagi kalau yang memang passionnya adalah dunia interior, ketika mereka lulus dan mereka bisa bekerja sesuai passion mereka, itu baik sekali. Tetapi di satu sisi mungkin kita juga harus melihat ada tantangan dan hal-hal lain yang tidak seindah yang kita bayangkan. Misalnya kita ketemu klien-klien yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, lalu kita ketemu dengan supplier-supplier yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, atau masalah-masalah di pabrik dan di lapangan dan sebagainya. Itu kita perlu mempersiapkan mental kita dari sekarang sih. Jadi saya dari 2007 dulu banyak interior gitu kan, dan saya bukan bilang artinya saya lebih baik dari mereka, enggak, tapi banyak juga sampai hari ini nggak bertahan. Jadi selain kita bisa desain, kita punya taste, kita juga perlu mempersiapkan mental sih, karena itu juga yang menentukan. Kalau kita konsistensi, kita disiplin, kita mungkin bisa fail sekali 2 kali, tapi kalau kita terus usaha ya kita akan semakin baik gitu. Jadi banyak juga sih mahasiswa yang magang ke saya, dan terus terang kan saya selalu ketika mengerjakan project itu saya mau memakai standar saya yang standar saya yang tertinggi gitu ya. Dalam arti saya harus memberikan ke klien, sehingga saya menuntut juga kita harus memberikan yang terbaik gitu. Jadi banyak mahasiswa yang magang yang ikut dengan saya cukup stres gitu. Nah, cukup stres, jadi belum sampai selesai. Mereka ya nggak sampai selesai lah. Tapi saya bilang sama mereka begini loh. Kalau dengan saya aja sudah tidak kuat gitu. Nah, lebih baik sebenarnya belajar dengan saya gitu, daripada nanti ketika ketemu dengan klien, ketika kamu mengerjakan rumahnya, lalu rumahnya berantakan atau rumahnya hasilnya nggak bagus, itu kamu pasti akan mendapatkan tekanan yang lebih besar lagi. Bisa banyak hal, bisa sampai kamu harus menderita ratusan juta sampai miliaran gitu. Kalau sampai orang nggak happy, ya bisa sampai kejadian seperti itu gitu kan. Dan saya pun di awal-awal juga ada kejadian seperti itu, yang saya bilang klien saya yang pertama karena kesalahan di sana, di sini saya udah menjalani dengan stres, dan akhirnya pembayaran juga ada yang ditunda, dan akhirnya kan itu efeknya lebih besar. Jadi di magang ini sebenarnya kesempatan untuk belajar bagaimana menghadapi ini. Jadi tuntutan saya sebenarnya simple sih, supaya kalian itu juga punya standar seperti saya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi mungkin saya juga bilang tips buat
yang mau masuk dunia kerja, termasuk tips buat saya ya, saya harus terus mengasah diri saya, harus terus menggali lagi, dan harus punya mental yang lebih kuat lagi sih gitu. Karena yang di dunia ini nanti akan lebih banyak, dan yang menentukan akhirnya bagaimana akhirnya kita menonjolkan juga adalah apakah kita konsisten atau enggak gitu. Kalau di tengah-tengah misalnya di perjalanan saya misalnya aduh berat nih, saya menyerah, juga mungkin Sergio juga kita nggak bisa bertahan sampai sekarang gitu. Oke, menarik banget nih. Apalagi yang masih magang kan. Aku sama aku tuh sebenarnya masih magang. Mungkin kita emang harus belajar lagi. Sama. Saya juga sampai hari ini masih belajar karena dunia ini kan banyak sekali, di dunia interior ini banyak sekali yang baru ya. Material juga baru ya kan. Iya. Cuman sekarang lagi pandemi ya, kita pameran mungkin lebih susah ya. Kalau dulu kan kita kadang-kadang misalnya ada pameran material atau apa di China pun kita juga pergi gitu kan. Nah tapi sekarang ya lebih susah sih. Tapi ya harap-harap ini selesai, kita bisa lebih belajar sama-sama lebih banyak ya. Iya kok. Emang sih aku sekarang lagi magang di kantor aja tuh kayak tiap hari tantangan baru, semua kayak baru gitu kok. Jadi kayak belajar banyak banget gitu kok. Iya. Bagus sih. Sebenarnya magang ini program yang bagus sih, bisa belajar banyak. Iya, jadi kalian semester berapa? Semester 6? Iya, semester 6 kok. Oh, sip. Iya. Seru banget ngobrol sama Ko Andi selama beberapa menit ke belakang kan ya. Tapi mungkin karena emang keterbatasan waktu, jadinya mungkin next time kita bisa kontak lagi ya Ko, biar bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Siap. Oke, mungkin tadi kan kita udah sempat pengen ngebahas tentang Instagram nih. Mungkin Koko bisa mempromosikan Instagramnya kok. Oke, Instagram saya Segio_home. Jadi Segio G-nya 2, Sierra, Echo, Golf, India, Oscar _home. Itu Instagram kita. Kita juga ada YouTube channelnya, cuman videonya nggak banyak karena gara-gara pandemi juga. Dulu kita udah mau mulai, kita mau bikin video kan project-project kita, tapi setelah pandemi agak kesulitan sih karena kita harus bikin video di rumah orang. Jadi sementara kita stop dulu. YouTube-nya juga sama, Segio_home. Oke, itu yang buat semua yang lagi dengerin yang penasaran sama gimana sih hasil desainnya Segio Home, boleh banget tuh langsung buka aja IG-nya mereka. Boleh. Makasih ya kok buat sesi yang menarik banget tadi. Sama-sama Alwin, Pinky, sama-sama thank you banget loh kok udah mau ngeluangin waktunya buat sharing-sharing ke kita. Jadi tambah lagi nih manfaat-manfaatnya. Sama-sama, satu hormatan juga saya bisa diundang di sini. Namaiku. Makasih ya kok ya. Sama-sama Alwin, sama-sama Pinky. Kasih kok. Oke, mungkin dari teman-teman pendengar juga yang belum tahu Instagram Artmax, itu bisa aja di follow di Instagram Artmax. Max itu di @artmaxmagz, dan juga jangan lupa buat follow Instagramnya Rupareka di @rupa_streka. Nah, buat teman-teman sekalian juga jangan lupa kunjungin YouTube kita di Artpex Magazine sama Rupareka, karena di sana tuh banyak konten-konten lainnya yang juga nggak kalah serunya. Dan buat pendengar lain yang belum dengerin podcast kita yang lain, bisa buka di Spotify Artpex Podcast. Betul banget. Dan tentunya acara ini didukung oleh media partner acara mahasiswa Citra Pesona Tarumanagara, Oranye, Paduan Suara Universitas Tarumanagara, Radio Kampus ITB, Radio Universitas Tarumanagara, Rupareka Explorer, seputar event, garis bawah, info pensi, kabar kampus, dan juga kreatif. Dan ada media partner lainnya, Maka Magazine, Majalah Ketik, Majalah Sketsa, Majalah Sunday, Masterpiece Magazine, Event Apa Aja, Event Banget, Event Jakarta, Event Jurnal, Titik 2, dan last but not least, ada Wushu Tarumanegara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, Untar untuk Indonesia.